Oke, shalom. Salam perjuangan dan tetap semangat. Ketemu lagi ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya di Jesus Way. Kali ini sesi yang ketiga ya di tema bulan Desember tentang Allah di hidupku yang saya akan bagiin di sesi yang ketiga. Oke ya, sebelumnya bisa doa dulu yuk teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Kami berterima kasih untuk saat ini ketika kami bisa ketemu dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar kami bisa melakukan aktivitas, itu kami percaya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Dan kalau kami tahu kami masih bisa dibangunkan hari ini dan beraktivitas, maka ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kami hadapi, untuk kami hidupi. Dan kami bersyukur untuk hari ini, saat ini kami akan berbagi, akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, dan hamba akan sharing apa yang hamba-Mu akan sampaikan, biar itu semua dari Engkau, karena pengurapan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga bisa memenuhi apa yang anak-anak-Mu butuhkan di masa-masa sekarang ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami akan mulai dan kami akan terima kebenaran-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, sesi Allah di hidupku yang sudah jalan 2 sesi, saya akan flashback sedikit aja, sekilas saja. Yang pertama adalah mengenai tentang kesadaran, ya. Jadi mengembangkan kesadaran bahwa ada Allah di hidup kita. Ya, ini mungkin sudah 2 atau 3 minggu berlalu, dan saya sangat berharap kita di 2-3 minggu terakhir ini terus menyadari, terus mengembangkan perasaan ini, ya, bahwa ada Allah di hidup kita. Karena memang di sesi 1 saya sudah sampaikan ada hal-hal yang bisa menggeser tentang keberadaan Allah, tentang perasaan bahwa Allah bersama dengan kita. Dan itu mengerikan karena kalau itu sudah enggak kita rasakan, yaitu keberadaan Allah, yaitu Allah di hidupku enggak kita rasain, bahkan kita enggak sadari, itu akan bergeser tergantikan dengan yang lain dan itu berbahaya, ya, benar-benar berbahaya. Oke, Anda bisa simak di sesi 1. Yang kedua adalah tentang tingkat hubungan. Ya, kita ini bukan sekedar jadi orang Kristen, ya. Banyak orang di luaran memberikan label, ya, agama, ya, A, B, C, D, salah satunya agama Kristen. Dan kita juga sedang terus percaya, sedang terus yakin, kita sedang mau ada di tingkat pengertian yang berbeda, yaitu bahwa Kristen, menjadi orang Kristen itu bukan hanya di KTP atau bukan sekedar agama saja, tetapi itu adalah satu hubungan. Ya, makanya nggak ada yang nyebut Bapak gitu dengan Tuhannya, nggak ada yang nyebut sahabat dengan Tuhannya, nggak ada yang nyebut hamba. Nah, hamba lebih banyak juga ya ada ya, tapi sampai di tingkat itu. Nah, tingkat hubungan yang sudah saya sharingkan di sesi 2 semoga juga membawa kita pada pengertian kita bukan sebagai orang Kristen saja, agamawi saja, tapi ini adalah sebuah hubungan. Ya, saya percaya Anda membentuk hubungan dengan banyak orang. Ada yang hubungan kerja, Anda dengan dia berhubungan kerja, rekan kerja atau mitra bisnis mungkin, kawan usaha ya, partner gitu, ada hal-hal yang Anda bisa bicarakan dengan dia. Anda dan teman Anda membangun hubungan persahabatan gitu, ada yang biasa, ada yang sangat kental, ada yang sangat akrab, itu juga ada hal-hal yang berbeda ya. Anda membangun hubungan seperti yang kita sudah terima bahwa kita ada di satu keluarga, hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, hubungan menantu dengan mertua dan sebagainya, maka ada hal-hal yang lebih esensi dari hubungan itu. Oke ya, dan ini Kristen bukan agama, Kristen adalah hubungan. Semoga tingkat hubungan kita juga makin dalam dengan Tuhan. Ya, ada hubungan awal kita jadi anak Tuhan, lalu meningkat jadi hamba Tuhan, gitu. Mulai belajar mengerti, bukan jadi anak kecil aja, gitu, tapi mulai beranjak kepada hal-hal yang harus dipahami sebagai seorang yang sudah ditebus. Lalu hubungan sebagai sahabat, gitu, dan itu sangat keren ya, karena sahabat itu jadi lebih ngerti banyak hal gitu, sekaligus dipercaya banyak hal, lalu hubungan mempelai gitu, dan itu ada di sesi 2. Sekarang Bapak Ibu, teman-teman, di sesi 3 ini tentang Allah di hidupku, saya akan bahas setelah kesadaran, ya sadar kalau kita ini
ada Allah gitu, kita kembangkan terus dan kita punya hubungan yang spesial, yang berbeda dengan agama yang lain, maka inilah gaya hidup. Ya, Anda bisa komen mungkin atau Anda bisa catat di catatan Anda gaya hidup. Ya, gaya hidup itu kalau sekarang modernnya ya namanya lifestyle ya gaya hidup ya. Tapi kalau di bahasa Alkitab itu lebih banyak pakai kata cara hidup ya, cara hidup. Nah, kita akan buka ada beberapa ayat yang saya mau bagiin untuk mengenai gaya hidup ini ya. Sebelum saya nanti akan coba cocokin dengan apa yang sedang kita alami di dunia ini pada umumnya. Ya, kita masih hidup di dunia, kita ketemu dengan sangat banyak orang yang mungkin nggak semuanya itu bisa nangkep, bisa ngerti kalau kita pakai bahasa-bahasa Alkitab. Kalau kita pakai bahasa-bahasa religi, itu semua agama, komunitas, keyakinan itu punya bahasa masing-masing gitu. Dan kadang-kadang kita lebih nyambung kalau kita pakai bahasa umum. Oke ya. Nah, tapi saya akan awali dulu dasarnya dari Alkitab dulu tentang gaya hidup. Oke, kita buka di 2 Yohanes 1 ayat 6. Ini dasar banget ya teman-teman. Dan ini sekaligus untuk kita bisa cek, bisa tahu tentang setelah kita sadar ada Allah, setelah kita membangun hubungan dengan Allah dengan lebih baik, maka ini adalah gaya hidup atau cara hidup yang perlu kita pahami. Ya, di 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-6, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6, di sana dikatakan begini, saya bacain ya teman-teman ya, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, ya, harus hidup, gaya hidup, cara hidup gitu. Bagaimana kita menjalani hidup, ya, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya dan perintahnya ini, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Oke, nah saya akan pendekin aja. Inilah perintah itu. Kalau kita mau hidup di dalam caranya Tuhan, maka kita hidup dalam perintahnya Tuhan. Dan apa perintahnya? Yaitu bahwa kamu, Anda dan saya, kita harus hidup dalam KASIH, kasih. Oke, ini hal yang penting. Mungkin udah dengar ratusan kali, ribuan kali bahkan kalau Anda udah Kristen cukup lama pasti akan sering ketemu kata ini, kasih, ya. Dan ini juga kalau boleh dibilang Bapak Ibu, teman-teman, sekarang ini jadi satu hal yang memang sangat dibutuhkan bukan hanya oleh kita saja. Itu saya percaya kita pun butuh gitu, kita pun pengen, kita pun suka gitu kalau kita dapat kasih, kita dikasihi, kita disayangi gitu, kita suka. Dan ini memang jadi satu hal yang lagi diinginkan atau boleh dibilang lagi banyak dicari. Ya, itu kenapa banyak hal-hal yang membuat kita itu kalau nggak hati-hati kita akan masuk dalam jebakan-jebakan kasih yang keliru gitu. Nah, saya nggak akan bahas tentang kasih yang keliru, tentang kasih yang sembrono dan sebagainya. Tapi ini teman-teman, perintah Tuhan hidup di dalam kasih. Itu artinya begini. Kalau kita hidup di dalam kasih berarti hidup kita ini ya isinya kasih. Itu hidup kita ini isinya adalah perasaan kasih ini. Sehingga itu akan jadi satu hal yang sangat kelihatan sebagai cara atau gaya hidup kita. Ya, sampai orang lain bisa ngomong, sampai orang lain bisa ngelihat, bahkan sampai orang lain bisa merasakan kalau dekat dengan kita, ya sebagai anak Tuhan yang sadar kita ini ada Allah di dalam kita, ingat ya Allah di dalam kita, maka seharusnya lah yang muncul ya sifatnya Allah gitu. Kalau di ayat ini dikatakan sebagai sebuah perintah, tapi pada dasarnya itu adalah cara, itu adalah Allah sendiri. Ya Allah adalah kasih dan itu yang harus muncul, harus kelihatan di dalam kita, yaitu hidup di dalam kasih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sambil mulai dicek ya, kapan terakhir kita marah? Mohon maaf nih ya, biasanya kan kasih itu musuhnya atau tolak belakang atau apa ini opposite-nya ya, lawannya, lawan katanya mungkin ya kasih itu ya ada jengkel, marah, iri, dengki, dendam, suka bertengkar gitu, kasar dan sebagainya. Ya ambil aja satu aja ya. Kapan kita terakhir marah? Gitu. Kalau kita terakhir marah misalnya aja baru kemarin, ya padahal kita sedang berusaha untuk
mengembangkan kesadaran Allah di dalam kita, maka mungkin ini satu hal yang perlu kita perhatiin. Saya lagi sadar bahwa ada Allah di dalam kita, tapi saya kemarin aja baru marah gitu, atau bahkan mungkin tadi malam gitu, atau mungkin pagi tadi misalnya bangun tidur beberapa saat kemudian udah marah itu, ini kok begini, ini kok begitu, ada hal yang membuat kita itu kepancing gitu loh. Nah, ini makanya penting ya teman-teman ya, mengembangkan kesadaran bahwa Allah di dalam kita. Karena kalau Allah di dalam kita, itu salah satu gaya atau cara hidup yang perlu kita perhatiin, mestinya kita hidup di dalam kasih. Yaitu bahwa kamu hidup di dalam kasih. Yaitu bahwa Anda dan saya hidup di dalam kasih. Oke, ya jadi teman-teman ini sambil ngingetin ya, karena kadang-kadang kita memang agak kelewatan ya. Itu wah Tuhan bersamaku, ada Allah di hidupku, gitu. Allah itu luar biasa, Allah itu baik gitu. Tapi tiba-tiba saja satu hal yang membuat kita itu kayak kita hilang kesadaran gitu. Hilang kesadaran bahwa ada Allah, tapi kita melakukan hal yang nggak nyenengin orang gitu, nggak ada kasih gitu, sampai orang bilang, "Lah, terus apa bedanya? Itu katanya ada Allah, katanya Allah adalah kasih, tapi kok dia begitu, kok dia marah dan tidak terkendali?" Ya, itu kadang-kadang kita bisa lihat ya kalau Anda agak ngikutin sosial media ya, karena saya memang ngikutin sosial media beberapa berita, itu tujuannya untuk saya tahu perkembangannya aja ya. Anda hati-hati kalau Anda ngikutin berita, mesti dijaga juga, artinya jangan sampai Anda lihat orang lagi berantem, Anda lihat orang ngamuk, Anda lihat orang marah, Anda lihat orang itu, berlaku jahat gitu, Anda ikut emosi, Anda ikut jengkel itu sebetulnya keliru, ya keliru, mendingan nggak usah ngikutin gitu. Nah, saya kalau saya pribadi nih ya teman-teman ya udah dasarin dulu, udah siap dulu untuk terima berita apa saja, dan yang saya siapin adalah telinga aja atau mata untuk nanti kalau dengar atau lihat sesuatu bukan untuk tambah ikut emosi atau kepancing, tapi untuk doain, untuk jadi ngerti, makin waspada gitu ya. Nah, balik ke hidup di dalam kasih. Ini satu poin pertama yang saya ajak kita makin sadari bahwa gaya hidup ini, cara hidup ini harus ada, harus kelihatan, harus muncul di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sadar bahwa ada Allah di hidup kita. Kasih. Oke, yang kedua nih teman-teman. Ya, yang kedua, Filipi 1 ayat 22. Ini ayatnya bagus banget nih teman-teman. Filipi 1 ayat 22. Nah, ini jika aku harus hidup, ya, jadi gaya hidup, cara hidup. Tetapi jika aku harus hidup, gitu, dan Anda dan saya masih bisa ngomong berarti masih hidup, Anda masih bisa lihat, Anda masih bisa dengar, berarti masih bisa hidup di kondisi gimana pun. Tetapi jika aku harus hidup, ya, di dunia ini, ya kita masih di dunia kan, gitu, itu berarti bagiku, bagi Anda dan saya, bagi kita, bekerja memberi buah. Oke, cukup di kalimat pertama saja. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saya percaya Anda juga dapat banyak pengertian tentang menghasilkan buah, tentang berbuah, perumpamaan dari yang Tuhan Yesus katakan tentang pohon anggur, ya, atau pohon ara nggak berbuah terus akhirnya dikutuk gitu dan akhirnya nggak berbuah sama sekali jadi kering. Itu pengertian-pengertian yang mungkin Anda bisa nanti pelajari atau dalemin, Anda renungkan lagi, ya. Tapi di poin ini saya mau sampaikan bahwa beberapa buah yang boleh kita kita pahami ya gitu, memberi buah ini bekerja memberi buah, bekerja. Jadi kita aktif ya melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, melakukan hal-hal apa yang Tuhan pengen untuk kita memberi buah. Ya, ada beberapa buah yang mungkin saya bisa bagiin secara cepat aja karena topiknya bukan bukan ini ya. Yang penting kita menghasilkan buah atau memberi buah. Ada satu yang namanya istilahnya ya ada buah-buah roh itu, dan salah satunya balik lagi ke yang tadi kita baca, kasih itu, kasih, damai sejahtera, sukacita dan seterusnya. Orang harus bisa merasakan kita ini memang sabar, kita ini memang punya pengendalian diri yang baik, kita ini memang murah hati gitu, dan itu kelihatan, makanya disebut buah. Dan kita harus tahu Bapak Ibu teman-teman, buah itu akan muncul ketika ada proses yang dilalui oleh pohon gitu, dan beberapa proses yang mungkin nggak enak ya,
dipangkas, dibersihkan, lagi adem-adem disirami gitu, terus dicangkuli gitu atau dikerat gitu ya. Itu juga proses yang akhirnya menghasilkan buah gitu, buah roh. Yang kedua ada buah karakter. Nah, karakter ini banyak orang juga ngomong sama aja nih buah roh sama buah karakter. Yaitu satu karakter yang dilihat oleh orang sekitar kita ya, karakternya itu baik, nggak gampang marah, nggak egois gitu, nggak temperamen gitu. Karakter-karakter yang baik itu buah juga gitu, karena bisa dinikmati. Yang ketiga ada buah-buah pertobatan ya, atau juga yang keempat ada buah jiwa gitu. Ini juga penting nih teman-teman Bapak Ibu. Kalau kita sadar kita ini adalah anak Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan dan Allah di hidup kita, Allah di hidup kita, maka kita juga pengennya punya buah yang namanya buah jiwa, ya nobatin orang gitu, nginjilin gitu. Dan walaupun kalau sekarang mungkin nggak harus ya kita ngomong tentang Kristus secara langsung belak-belakan gitu, kecuali orang itu tanya gitu, atau memang kita ada di forum yang memang memungkinkan, paling nggak dari karakter, dari buah-buah roh, dari sikap kita, tindakan kita, perilaku, tutur kata kita ya, itu akan membuat orang itu jadi bertobat. Itu bisa, sangat bisa gitu. Saya lihat kamu itu beda ya dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu ngadepin masalah itu udah stres gitu. Atau malah mungkin jalan keluarnya tuh mikir pendek gitu loh, ngawur banget sih. Tapi kamu bisa tenang, kamu bisa tetap happy, kamu bisa tetap mikir yang benar gitu tuh kenapa ya gitu. Nah, kita bisa mulai cerita gitu. Atau tindakan kita yang lain sembrono gitu, yang lain mungkin destruktif ya, agak merusak gitu, tapi kamu tuh kok malah malah maunya itu, melakukan hal yang baik, yang benar gitu, gimana sih gitu. Nah, bisa mulai cerita, mulai bersaksi gitu. Nah, itu teman-teman cara hidup atau gaya hidup yang kedua yang kita perlu sadar kalau kita Allah di dalam kita, Allah di hidupku, itu kita harus di sana dikatakan harus hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. Oke ya, sudah berapa lama jadi anak Tuhan? Sudah berapa lama jadi Kristen? Sudah berapa lama kesadaran tentang Allah di hidup ini dibangun? Tapi berapa banyak yang dari kita mungkin belum menghasilkan buah. Kalaupun ada buah, ya buahnya agak busuk mungkin, buahnya masam, buahnya nggak bisa dinikmati. Itu kayaknya berbuah, gitu, tapi nggak bisa dinikmati. Ya, jadi jangan lupa bahwa gaya hidup kita, cara hidup kita adalah untuk menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang di sekitar kita. Ya, karena dengan cara itu kesadaran ini juga mungkin akan akhirnya diterima mereka, yaitu bahwa wah mereka lihat ada Allah di hidup kita karena kita menghasilkan buah. Ada buah roh, buah karakter, buah pertobatan, buah jiwa, gitu ya teman-teman. Itu poin yang kedua. Lalu di poin yang ketiga, ya gaya hidup atau cara hidup sebagai orang yang sadar bahwa Allah di hidup kita, di 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Oke, 1 Timotius 3 ayat 15 ini juga ayat yang saya rasa bisa jadi satu panduan ya di hidup kita ya. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, gitu, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Nah, ini berhubungan dengan lebih banyak orang. Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini satu ayat yang saya berharap, saya percaya ya teman-teman ya, Anda dan saya ada di komunitas. Ada nggak yang Anda merasa sendirian? Nah, kalau ngomong merasa sendirian, agak kurang oke, karena itu perasaan yang harus dihilangin teman-teman. Ya, artinya merasa sendirian itu mungkin udah ada bareng-bareng dengan banyak orang, tapi masih kerasa dewean, kerasa sendirian, lonely gitu, kesepian gitu. Ini bahaya ya teman-teman ya. Karena perasaan itu berarti perasaan yang keliru gitu, padahal bareng-bareng dengan banyak orang. Atau merasa bisa sendirian, ini juga hal yang tambah mengerikan lagi gitu. Jadi kan merasa nggak butuh orang lain. Nah, kita mesti hati-hati karena merasa sendirian itu berbahaya. Kita harus ngerti di ayat itu ditulis bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya, ini saya ambil satu poin, hidup sebagai keluarga Allah.
mau itu bentuknya mungkin gereja, komunitas, persekutuan gitu. Pokoknya kitab itu kalau saya ya teman-teman ya, kalau saya punya pandangan 2, 3 orang berkumpul Tuhan hadir. Ya, 2, 3 orang berkumpul Tuhan hadir. Wong kita sendirian aja ada Tuhan gitu. Tapi kenapa Tuhan selalu bilang berkumpul, beribadah bersama-sama, gitu, rekan sekerja, bahkan di sana keluarga Allah, jemaat, itu kan banyak orang. Artinya memang jangan sendirian, gitu. Walaupun kita tahu dalam kesendirian juga tetap ada Allah, tapi Allah itu pengen namanya kerajaan, namanya anak-anak, gitu. Berarti kan banyak orang, gitu. Dan salah satu keuntungan ya kalau kita sadar kita ini jemaat atau keluarga Allah, mestinya dalam keluarga itu banyak hal-hal yang bisa pakai untuk kita ini makin maju bersama-sama, saling memperlengkapi, saling mendukung, saling support gitu. Nah, saya di rumah teman-teman, Bapak Ibu, ada imesbah keluarga ya bertiga, saya, anak dan istri, dia, Bari, kita ada imesbah. Dan dari sana saya merasa karena keseharian kita juga kadang-kadang nggak bisa bareng terus, itu kalaupun waktu sendirian itu bisa kerasa kuat gitu. Dan saya percaya kuatnya itu bukan karena kita berusaha menguatkan diri sendiri, enggak, gitu. Tapi karena memang ada komunitas yang walaupun kecil ya dimulai dari keluarga yang bisa saling mendukung, yang bisa saling menolong gitu. Dan teman-teman seharusnya beginilah ketika kita ada di dalam satu kejemaatan, ada di dalam satu persekutuan, ada di dalam satu komunitas, ada di dalam satu gereja. Ya, karena kelanjutannya begini, yakni jemaat dari Allah yang hidup, ya jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam kejemaatan, di dalam komunitas, di dalam persekutuan atau gereja, ya berkumpulnya anak-anak Tuhan itu jadi tiang penopang. Itu siapa yang Anda merasa ketika Anda masuk di dalam komunitas jadi lebih kuat, itu jadi tegak, jadi gagah kembali, itu jadi kuat kembali. Itu berarti Anda berada di komunitas yang benar, gitu ya. Anda ada di dalam satu kejemaatan yang benar. Yang keduanya dasar kebenaran. Ya, ini jadi hal yang penting karena kalau ada di dalam satu komunitas tapi nggak ada dasar kebenarannya bahaya. Yaitu komunitas yang Anda mesti hati-hati. Ya, ada nggak di dalam satu apa perkumpulan dalam satu area persekutuan gitu mungkin Anda melihat ya itu saya nggak bisa apa ini nggak bisa detailkan tapi mungkin ada hal-hal yang membuat kita tahu loh kok nggak ada kebenaran di sana ya gitu. Nah Anda bisa rasakan sendiri dari mana satu Anda berhubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Ya, kalau Anda berhubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, Anda punya hubungan yang sangat benar dengan Tuhan, maka saya percaya ketika Anda ketemu dengan hal yang kurang benar, Anda punya dasarnya, wah ini kurang benar ini. Gitu. Jadi ini mungkin agak dalam ya teman-teman ya, tapi saya punya satu kakak rohani ya, punya satu bapak rohani, saya ada bapak rohani, bahkan dia bilang gini teman-teman, bahkan kalau kamu mau masuk ke dalam sebuah persekutuan, kumpulan anak-anak Tuhan sudahan, gereja bahkan, kamu harus doa. Benar nggak kamu akan tertanam di sana? Itu karena kalau enggak, ya kamu nggak akan bertumbuh. Gitu. Ini dia waktu jelasin saya, wah masa sih namanya kumpulan anak-anak Tuhan kok namanya aja gereja, namanya aja kumpulan rohani, masa ada yang nggak benar gitu. Nah ternyata Bapak Ibu teman-teman ada itu area-area di mana kumpulan orang-orang yang nggak benar itu ada, itu walaupun labelnya anak Tuhan, walaupun labelnya gereja. Dan mesti diperhatiin, uji semuanya, ya uji semuanya. Ya karena jangan sampai kita secara pribadi nggak bisa bertumbuh. Itu harusnya tiang penopang dan dasar kebenaran ada di sana. Gitu. Karena kita sedang mau sadar bahwa ada Allah di hidup kita. Oke ya, ini jadi perhatian Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita sadar bahwa ada Allah di hidup kita, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, ya, yakni jemaat Allah hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Oke, ini agak ngeri nih, tapi yuk diperhatikan benar-benar agar kita nggak salah. Sudah kita hanya secara pribadi sadar, tapi kita masuk ke dalam satu area komunitas yang kurang benar, bahaya. Ya. Lalu yang keempat,
Nah, yang keempat ini di 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11. Oke, 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 ini saya kasih di poin terakhir ya, poin keempat, dan kita harus ngerti benar, ini satu hal yang jangan sampai kita miss juga nih teman-teman. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, nanti Anda baca ayat-ayat sebelumnya ya. Intinya apa yang sedang kita hadapi, apa yang terjadi sekarang ini itu nggak abadi, itu karena dunia ini memang sementara, dunia ini nggak panjang, itu eh, akan hancur ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, teman-teman, satu gaya, satu cara lifestyle yang harus kita perhatiin sebagai anak Tuhan yang sadar bahwa Allah di hidup kita itu ini ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya, kenapa? Saya ambil dari kata suci dulu ya. Kata suci, kata kudus. Kemarin saya ngobrol sama anak juga ya waktu di Misbah Keluarga itu. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Ya nggak bisa datang sama Tuhan. Boleh dibilang ditolak. Kalau kita nggak kudus itu ditolak gitu. Kita nggak bisa menghampiri Tuhan. Nah, jadi betapa suci dan salehnya kata suci, kata kudus itu kita mesti hati-hati teman-teman. Kita harus jaga hal ini benar-benar. Ya, kekudusan, kesucian. Dan sekarang ini sangat banyak godaan, sangat banyak ujian, sangat banyak hal yang membuat kita itu bisa berlaku tidak kudus, tidak suci. Ya, dan tidak perlu keluar rumah. Nggak perlu Anda cari-cari. Gitu. Nggak perlu Anda dan saya itu kayak orang itu pengen menemukan sesuatu atau menjalankan sesuatu yang nggak kudus. Nggak perlu dicari, itu datang sendiri. Di mana? Di handphone, di sosial media, di tangan kita. Ya, dan biasanya nanti bahayanya akan menjalar, gitu. Jadi sebuah tindakan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Apa yang sedang kita lihat sekarang ini, yang akan hancur ini, itu jangan sampai membuat kita hanya kehilangan kekudusan, kehilangan kesucian, yaitu kata suci. Jadi gaya hidup atau cara hidup kita sebagai orang-orang yang sadar ada Allah di hidup kita harus kudus, harus suci itu iya. Gitu. Dan ini kata yang mungkin nggak terlalu populer, gitu. Dan kalau di lagu kita masih dengar yang lain, gitu. Ini agak jarang, ya tentang Allah adalah Allah yang kudus, gitu jarang. Biasanya lagunya lagi happy-happy, lagunya lagi berkat, lagunya lagi yang sukacita gitu. Tapi tentang Allah yang kudus agak jarang. Ada banyak lagu-lagu yang tentang kekudusan, tapi biasanya Allah luar biasa, Allah dahsyat, Allah hebat, Allah maha kuasa gitu. Kita sukanya itu. Tapi jangan lupa, Allah adalah Allah yang kudus. Ya, Allah adalah Allah yang suci. Dan kita pun harus punya gaya hidup yang demikian suci. Nah, kata saleh, saya tadi sempat lihat di tafsiran ya, di Alkitab itu ada tafsiran, mohon maaf saya minum sebentar ya. Kata saleh itu ada satu tafsiran, jadi saleh itu upaya teman-teman. Kata saleh itu satu upaya untuk menjaga tata cara atau liturgi atau kebiasaan atau habitnya kita berhubungan dengan Tuhan. Ya, ini satu sisi jangan sampai kita akhirnya kejebak di liturgi, ya, di tata cara, di hal-hal yang rutin gitu satu sisi. Tapi satu sisi kita memang penting untuk kita menjaganya. Misalnya hal berdoa, hal berpuasa, hal beribadah, hal melayani. Itu kita lihatnya itu bukan dari sisi apa ini? Bukan dari sisi agamawinya saja ya, tapi itu adalah hal yang memang sebagai anak Tuhan, identitas itu harus ada. Kan nggak mungkin anak Tuhan kok nggak berdoa, anak Tuhan kok nggak tahu puasa, anak Tuhan kok nggak ngerti gimana merenungkan membaca firman. Ya, jadi teman-teman, kata salah ini adalah upaya kita untuk menjaga, upaya kita untuk mempertahankan. Gitu. Dan ini penting karena memang di dunia ini, lagi-lagi ya, saya nyambungin terus dengan sesi 1
mengembangkan kesadaran Allah di hidup kita, dan ini adalah poin-poinnya. Karena sekali lagi banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu meleset, menyingkirkan, itu secara nggak sadar, gitu. Yang dulunya suka berdoa, ada jam doa, ada jam ibadah, ada jam melayani, ada jam merenungkan firman, ada jam misbah, itu sekarang bergeser. Itu makanya pesan-pesan ini bisa jadi pesan yang saya berharap ya teman-teman ya, coba setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita sadari hal ini, semoga pengertian tentang Allah di hidup kita dengan beberapa detail yang saya bisa bagiin itu nyampe. Itu sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, itu kita tahu bahwa Allah di hidup kita itu banyak hal yang membuat kita itu benar-benar bisa menikmati gitu. Salah satunya kalau ngomong gaya hidup, orang itu sudah nggak perlu di apa ya, kamu nanti pakai baju yang ini ya, kamu nanti, rambutnya begini ya, udah nggak perlu karena itu sudah gayanya dia, gitu. Bahkan kalau dia nanti belanja, beli baju misalnya atau cari, fashion, kostum gitu, itu dia udah tahu sendiri gayanya saya gimana, gitu, dan enjoy gitu loh teman-teman. Ya jadi gaya hidup, cara hidup ini harus jadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Oke ya, kalaupun mungkin berat ya, satu tentang kasih di 2 Yohanes, 2 memberi buah itu di Filipi, 3 keluarga Allah yang penopang dan, kebenaran itu di Timotius, dan yang keempat betapa suci dan salehnya harus hidup ya di 2 Petrus, itu mungkin masih berat, ya kita terus harus berupaya gitu, karena identitas kita ya itu teman-teman. Oke ya. Nah, saya akan tambahkan ada 3 poin yang mungkin orang dunia ya, itu senang dengan 3 hal ini. 3 kata yang ini juga biasanya dicari dan mereka itu akan, ada 2 sisi sih. Orang yang memang dia senang dengan sesuatu yang baik, dia akan kayak kesedot, akan nyari gitu, akan tertarik ke sana. Tapi orang-orang yang memang hidupnya maunya kacau, berantakan, dan memang masih belum mau berubah gitu, belum mau melakukan hal yang benar, dia akan menghindari. Ya, 3 kata ini yang juga saya sendiri juga praktekin gitu. Saya juga kalau pas ada ngajar atau ada kesempatan untuk bicara di tempat usaha gitu, ini salah salah satu yang juga saya sering sampaikan untuk kita, bareng-bareng jadikan sebagai nilai hidup ya. Kalau di kita di Alkitab udah ada gaya hidup, tapi mungkin mereka nggak bisa nangkep dengan apa yang kita kita sampaikan gitu ya. Kita harus ngomong kasih, ngomong buah, ngomong, kejemaatan, ngomong suci dan saleh, mungkin mereka nggak nangkep, tapi 3 kata ini mungkin bisa jadi satu hal yang nilai ini bisa sama dengan apa yang mereka butuhin, dan kita pelan-pelan bisa bawa kepada apa yang jadi nilai kekristenan kita. Oke, 3 kata itu adalah semangat, positif, dan bahagia. Bapak Ibu, teman-teman, kalau Anda mungkin juga ada di sosmed, Anda juga akan ketemu dengan banyak motivasi hal-hal yang baik sebetulnya, tapi memang baik aja nggak cukup gitu, karena kebenarannya adalah firman Tuhan gitu. Tapi ini kenapa saya bagiin, kalau itu paling enggak kita bisa hidupin gitu, bisa muncul duluan, itu membuat orang itu jadi senang dulu. Gitu, karena mereka taunya itu, saya pengennya itu semangat sih, gitu. Saya tuh pengennya ya mikirnya positif, saya pengennya itu ya bahagia gitu, tapi gimana ya gitu, dan mereka harus lihat contohnya, bener nggak teman-teman? Mereka harus lihat, partiturnya dulu gitu, ada nggak orang-orang yang begitu gitu, dan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melakukannya. Ya, semangat, satu. Nah, saya akan cuplik sekilas dulu ya teman-teman ya. Semangat. Semangat itu jadi hal yang cukup penting di persekutuan yang saya ada di sana ya, saya melayani di sana. Itu kalau di mana? Di sosmed saya kasih kasih di Google Map itu tulisannya adalah komunitas penuh semangat ya. Terus salamnya itu saya ajarin, saya kasih untuk semuanya pakai salam, salam perjuangan dan tetap semangat gitu. Lalu kita juga ada habis melayani gitu, itu biasanya di persekutuannya hari Rabu habis melayani nggak kumpul kita doa gitu, saya juga ucapin salam perjuangan dan tetap semangat, semangat gitu. Nah, ini jadi hal yang penting teman-teman, itu karena dunia ini juga lagi butuh yang namanya semangat. Itu bagi kita sendiri aja ya, kita perlu untuk menguatkan atau terus nambahi semangat. Oke.
ada ayatnya ya, karena kita juga tahu bukan bukan kita tuh niru dunia, tapi seharusnya dunialah yang meniru kita. Ya, kita ini harusnya jadi contoh. Bentar, teman-teman. Oke. Di Amsal 18 ayat 14 ya. Ini kalau Anda paham hal ini ya, Anda ngerti hal ini, mungkin Anda bisa ketika ketemu orang yang mungkin lagi curhat gitu, kalau mungkin mereka agak asing dengan kebenaran firman, yang masih Anda belum belum bisa masuk tentang kebenaran firman, ini ayat yang simple mungkin yang bisa dibagiin kepada mereka, tapi ada nilainya. Ingat ya, bagi saya prinsipnya adalah kita tuh nabur itu, dan kalau kita nabur kebenaran, ya kita nanti berharapnya mereka bisa menuai kebenaran. Ya, makanya nggak gampang memang untuk kita ngomongin firman, ngomongin ayat gitu, maka kita harus punya hikmat milih ayat-ayat yang bisa menguatkan mereka. Ya, hati yang gembira adalah obat, itu kan firman Tuhan. Gitu, dan banyak orang udah makin menerima itu kalau kita terus hidupi, kita juga ucapin gitu, mereka secara nggak sadar mereka itu lagi dengar firman. Oke ya. Nah, Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ini aja ya, di ayat ini, di depan ini aja ya. Jadi Anda bisa kasih motivasi, spirit ini ya kepada teman-teman Anda gitu tentang semangat ini. Dan kalau kita ya, kita sendiri aja nih teman-teman. Untuk melakukan hal baik sudah nggak ada semangatnya. Untuk menerima hal baik udah nggak ada semangatnya. Untuk dapat sesuatu yang baik udah nggak ada semangatnya, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Benar nggak? Ya, misalnya, ya akhir tahun nih, akhir tahun kita ini diberi voucher, misalnya aja akhir tahun ada orang yang apian gitu, ada orang yang baik memberi kita voucher untuk nginep di satu hotel tanggal 26 sampai tanggal 30. Wah, itu dikasih hotel gratis di Bali misalnya, atau di tempat wisata lah, itu Anda dikasih. Tapi kalau Anda udah ngeresponnya, Anda nangkepnya, nerimanya juga udah nggak semangat, ya saya rasa nggak akan bisa mendapatkan apa yang harusnya kita bisa terima di sana dengan luar biasa. Ya, karena cuman udah nggak ada semangatnya gitu. Dan sekarang ini sangat banyak, cukup banyak orang yang nggak punya semangat untuk melakukan hal yang baik bahkan. Maka perlu untuk kita sebagai anak Tuhan, Allah di hidupku, kita mencerminkan salah satunya ya adalah semangat ini. Ya, kita mesti semangatin baik diri sendiri, keluarga kita terutama, anak-anak Tuhan karena hidup dalam kejemaatan, dan orang-orang dunia, orang-orang di luar Tuhan. Agar mereka tahu, mereka bisa lihat kita, wah anak Tuhan memang beda, semangatnya itu luar biasa. Nah, ini pesannya nih teman-teman, ini pesannya. Saya terus terang aja kerja dengan cukup banyak orang itu, dan baik di gereja maupun di marketplace ya, baik di gereja secara religi maupun di marketplace di mana saya ada usaha dan saya ketemu dengan banyak orang. Ya kalau di gereja tentunya anak-anak Tuhan semua. Ya, tapi di gereja kalau dalam tanda petik kita ngomong kerja, ya kerja. Kerja untuk nyambut Natal, ada event, itu kerja untuk tiap ibadah ada pelayanan ya. Ada yang mereka itu cepet banget nih untuk, "Ya, saya semangat nih, saya mau ini." Ada juga yang, "Aduh, nantilah, aduh, begini." Ada nggak teman-teman? Ada. Ketika dapat jadwal, ada yang semangat, ada yang enggak. Di sekuler, ketika saya kerja di bisnis saya, di usaha saya, juga saya ketemu dengan anak Tuhan yang mereka itu juga sama, gitu. Jadi saya bisa lihat di gereja dengan di sekuler itu ada sama-sama anak Tuhan, kalau di gereja itu semangat, di kerjaan nggak semangat. Atau malah sebaliknya, di kerjaan semangatnya minta ampun, tapi di gereja suruh melayani bulet gitu. Apa ini, ada aja alasannya, nggak ada semangat-semangatnya gitu loh. Nah teman-teman, kita satu pribadi yang sadar ada Allah di dalam kita, mau kita di keluarga, mau kita di kerjaan, mau kita di gereja, itu harusnya yang sama, tetap semangat. Benar nggak? Gitu. Orang yang bersemangat dapat menanggung segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Kalau di keluarga ada masalah keluarga, tanggung, gitu kan, ada semangat. Kalau di gereja ada masalah di gereja, ada jadwal, ada pelayanan, ada mungkin, waduh pas mau pelayanan hujan dan sebagainya, semangat.
Kalau di pekerjaan ada hal-hal yang jadi gangguan gitu, ada risiko bisnis, ada masalah gitu, semangat. Ya jadi ini harus kita cerminkan teman-teman dan kita bisa tularin ke sekitar kita sampai mereka lihat, "Wih, anak Tuhan memang beda ya." Gitu. Nah, yang kedua positif. Saya punya satu ayat yang saya sampai hari ini masih pegang terus, jadi satu pedoman ya, dan ini banyak di luaran, bentar, banyak di luaran yang menggunakannya menjadi kata-kata yang, akhirnya hanya untuk memotivasi diri sendiri. Ini Filipi ya. Filipi 4 ayat 8. Ini jadi ayat emas ya teman-teman, buat saya. Semoga ini jadi berkat juga, ayat emas yang saya hidupin selama ini. Jadi ayatnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, sebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah itu. Kalau di luar intinya suruh mikir positif. Ya saya dapat satu pengertian yang cukup bagus dari satu bapak rohani saya ya. Mikir positif itu bagus, tapi ada hal yang lebih penting dari mikir positif. Ya, kalau Anda baru dengar ini, semoga ini jadi satu hal yang mencerahkan juga. Karena kadang-kadang selama ini orang yang penting mikir positif, tuh, selalu mikir positif, gitu, jangan mikir negatif. Itu betul, tapi ada hal yang lebih penting. Bukan hanya mikir positif, tapi mikir yang benar. Gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi positif aja, kadang-kadang nggak benar. Gitu. Ya, jadi ini mesti didalamin lagi ya teman-teman, ya silahkan ya. Tapi orang di dunia kan ngertinya berpikir positif gitu, jangan negatif lah, gitu, jangan mikir yang aneh-aneh lah, gitu, mikir yang positif gitu, agar apa yang kita terima nantinya bagus. Nah, Alkitab juga udah ajarin itu dan itu jadi satu pegangan saya juga, mikirnya tuh yang bagus-bagus, yang adil, yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar itu teman-teman gitu. Artinya itu yang jadi satu hal yang wah kalau ketemu anak Tuhan, ketemu orang Kristen itu kok pikirannya positif gitu. Mungkin hanya yang dihadapin kondisinya nggak beres gitu, nggak bagus gitu. Tapi dia itu bisa mikir positif. Ya ada masalah A, yang lain langsung waduh ini nggak bisa, ini bakal berantakan dan sebagainya. Yang ini mikirnya positif. Ada kecelakaan misalnya di tempat kerja, ada kecelakaan, baik secara kecelakaan fisik orang maupun produk, proses mungkin ya, atau kecelakaan mismanagement dan sebagainya. Ya orang lain tuh mikirnya, waduh wis bangkrut, wis aduh wis cacat, waduh wis kuku tutup, waduh wis rusak parah. Tapi anak Tuhan itu mikirnya positif gitu. Sampai akhirnya mereka lihat, wah selalu kelihatan kalau anak Tuhan itu ada aja ya cara jalan untuk mikir tentang solusi. Ya ini jadi penting nih teman-teman. Itu membuat kita tahu bahwa kalau ada Allah di hidup kita dan kita dasarnya ada kebenaran, maka pikiran kita adalah positif. Oke, yang ketiga bahagia. Bahagia sedang dicari orang, terus dicari orang, dan itu diinginkan di dalam hidup. Saya pengen hidup bahagia. Ya, terjemahannya tiap orang beda-beda, detailnya tiap orang beda-beda, tapi semuanya orang pengen bahagia. Nah, kalau kita tahu dasarnya adalah kebenaran firman, maka kita tahu gitu. Kemarin saya ngobrol sama anak istri, saya kasih pertanyaan yang sama, pengen nggak bahagia? Gitu. Saya juga pengen, papi juga pengen. Gitu. Kamu kan pengen toh, gitu. Ken, anak saya namanya Kenji, terus istri saya pengen juga kan nih, gitu bahagia. Gitu. Nah kita harus diskusi nih, kita harus hidupin, kita harus ngerti kenapa kita uh, uh, gimana kita bisa bahagia, gitu. Dan harus dari Alkitab, gitu. Karena kalau cari kebahagiaan, dunia ini nawarin yang hanya sesaat, yang mungkin ada timbal baliknya, yang harus ada hal yang harus dikorbankan, maka kita tahu kebenaran firman lah yang harus jadi dasar utama untuk kita bahagia. Nah, kalau ingin bahagia, nah kita bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bla 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 bla, dan di akhir ditulis begini. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kalau mau bahagia ya renungkannya adalah firman. Sehingga kalau direnungkan firman, yang muncul ya nanti adalah firman itu. Nah, kalau udah yang muncul firman, itu jadi balik ke gaya hidup. Nah, orang lihat kita dulu dari sisi, wah, ketemu anak Tuhan itu seneng, semangatnya luar biasa, gitu, baik dalam kerja, di pekerjaan, di rumah maupun di pekerjaan Tuhan itu, pokoknya kerja dimanapun anak Tuhan itu semangat. Terus pikirannya itu positif gitu loh, dan rasanya itu bahagia gitu loh, happy gitu loh, nggak ada apa ini beban gitu. Nah, teman-teman saya kasih note sedikit ya.
Ada nggak yang merasa capek ketika ngikutin Tuhan, atau mengiring Tuhan, atau melayani Tuhan? Ya, kalau ada yang merasa capek, gitu, ada yang merasa beban, ada yang merasa berat, gitu, ada yang merasa kok kayaknya kok susah banget ini ngikutin Tuhan ya, nggak ada bahagia-bahagianya. Anda mesti cek lagi itu tentang gimana Anda merenungkan firman Tuhan. Karena kalau Anda merenungkan firman Tuhan, harusnya semua hal itu membuat kita bahagia. Ya Tuhan bilang begini nih teman-teman, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, jadi bicara soal beban sudah ditulis, beban yang dari Tuhan itu enak ringan gitu. Lalu ada lagi pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan satu biasa, itu yang tidak melebihi kekuatan dan tidak ada jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Ya artinya Bapak Ibu teman-teman, capeknya kita, beratnya kita, bebannya kita itu kalau kita nggak terus merenungkan firman Tuhan, maka orang akan lihat, waduh, nggak ada bahagianya jadi anak Tuhan, nggak ada bahagianya jadi orang Kristen. Padahal harusnya kita bisa tularkan kebahagiaan ini. Dan kalau mereka lihat aja kita itu bahagia, happy, senang gitu, sumringah terus, ceria gitu, sukacita gitu, maka orang akan mulai datang. Karena mereka lagi cari, mereka lagi butuh, mereka lagi pengen gitu, dan kita jadi jawaban-jawaban untuk sekitar kita. Baru kebenarannya bisa dimasukkan. Apa yang nanti ada doa, hikmat turun gitu dan apa yang disampaikan itu jadi jawaban untuk mereka secara lebih detail dan sebisa mungkin membawa sebanyak mungkin orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu teman-teman, ini sesi ketiga kesadaran Allah di hidup kita yang terus sedang kita kembangkan dan hubungan-hubungan dengan Allah yang sedang kita bangun nggak cukup sampai di sana ya, nggak boleh sampai di yang penting saya sudah sadar ada Tuhan, saya juga punya hubungan yang bagus. Nah kita mesti mulai tularkan, tunjukkan dengan gaya hidup kita, cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Ya, Anda harus tahu harus ada kasih yang bisa dinikmati, kita harus memberi buah, kita harus sebagai keluarga Allah ya, komunitas kumpulan itu harus bagus sekali, penopang dan juga tiang kebenaran, lalu suci dan saleh dan yang umum yang bisa kita tunjukkan kepada dunia, pada sekitar kita di pekerjaan, di usaha, di pelayanan, di bisnis kita ya, itu adalah semangat positif dan bahagia. Ya, dengan dasar-dasar tentunya dari kebenaran. Ya, karena banyak orang yang ngambil untuk jadi satu hal yang akhirnya nih mengandalkan diri sendiri gitu, semuanya kan tergantung sama kamu, itu ya memang kamu murni, itu nggak boleh teman-teman ya, kita tahu semuanya dari Tuhan, karena yang sedang kita bangun adalah kesadaran hanya karena ada Allah di hidup kita maka kita bisa lakukan banyak hal. Di luar Tuhan, Tuhan sudah bilang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kalaupun seolah-olah kita bisa lakukan ini dan itu kalau dari kekuatan kemampuan diri sendiri, Tuhan bilang, terkutuk orang yang satu mengandalkan manusia, dua mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jadi mari terus kita sadari Allah di hidup kita. Semoga ini jadi berkat di pekerjaan kita, Anda bisa terus meningkat, berhasil, naik tiap tahun, tiap periode dengan apa yang Anda sedang impikan. Di pelayanan Anda juga naik menuju ke satu kedewasaan yang lebih tinggi dan Anda jadi memimpin jemaat yang baik. Di keluarga Anda juga naik gitu, terus jadi tiang penopang untuk keluarga gitu, untuk keluarga kita sama-sama dipakai untuk jadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Di komunitas yang manapun Anda berada, di sosial media, saya doain agar Anda punya semangat positif dan bahagia yang bisa ditularkan sehingga jadi lebih banyak orang yang bisa tahu bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan dengan yang enggak. Oke, mungkin itu aja ya Bapak Ibu untuk sesi ketiga dan semoga bisa jadi berkat. Kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Tuhan sudah beri. Hamba-Mu selesai bicara dan hamba percaya apa yang sudah jadi sharing untuk saat ini bisa jadi berkat untuk kawan-kawan, untuk rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya yang mendengar dan biar kami semuanya diberi kemampuan, kekuatan untuk melakukannya. Karena kami mau berbahagia, kami mau ngikutin apa yang Tuhan mau,
dan kami bisa menjadi dampak terang dan garam untuk sekitar kami. Terima kasih kami serahkan semua yang kami doakan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam perjuangan dan tetap semangat.